Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi di bagian C, bahan ajar IPA SD. Perkenalkan, saya Mila Supriyanti Salpin sebagai pemateri pertama, Bella Indah Safira sebagai pemateri kedua, Aresya Putra sebagai pemateri ketiga, dan Selviyanti sebagai pemateri keempat. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi saya, yaitu bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials. Secara garis besar terdiri dari 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri, itu menyampaikan fakta atau kebenaran. Sedangkan untuk keterampilan, yaitu kelebihan ataupun kecakapan. Untuk sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jika ditinjau dari pihak guru, bahan ajar itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jika ditinjau dari pihak siswanya, bahan ajar itu harus dipelajari dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator dan pencapaian belajar siswa tersebut. Baik, sekian pemateri dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pemateri kedua kepada Bella. Saya persilakan. Baik, saya Bella Indah Safira sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, serta keterampilan dan sikap atau nilai. Selain itu, ada juga prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Yang mana materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, ada prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, ada prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya memadai dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang diajarkan. Jika terlalu sedikit atau kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kepada materi ketiga. Baik, di sini saya selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang kriteria pemilihan bahan ajar, yaitu ada kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi atau kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak. Hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, selamat pagi. Di sini saya sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah pemilihan bahan ajar terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan SK dan KD. Contoh pemilihan bahan ajar IPA sesuai dengan SK dan KD tertentu yang selanjutnya dikemas dalam bentuk
pelajaran yang dapat dilihat dalam buku sekolah elektronik atau BSE, mata pelajaran IPA SD, atau dalam website www.bse.depdiknat.go.id. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itulah materi dari kelompok kami tentang bahan ajar IPA SD. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.